Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kita sudah selesai dari pembahasan tentang faraid. Kita sudah membahas tentang masalah al-aul, tentang masalah ar-rad, tentang hukum antara al-jad wal ukhwah, tentang hamil, tentang unsa al-muskil, tentang al-mafqud, dan yang lainnya dari pembahasan faraid, yang insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus, artinya bagaimana cara kita membagi harta tersebut jika ada harta tertentu yang akan kita bagi kepada ahli waris. Misalnya, ada orang yang meninggalkan si A, si B, si C. Kemudian meninggalkan harta sekian. Bagaimana cara kita berikan kepada mereka dengan bagian yang pas, yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pembahasan sebelumnya itu semua sudah kita bahas. Hanya saja tinggal kita sedikit praktik bagaimana cara kita membaginya jika itu terkait real harta. Ada harta yang akan kita bagi. Contohnya misalnya, contoh mudah, ketika ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan suami dan saudari misalnya. Dia meninggalkan suami dan saudari. Di sini sang suami akan mendapatkan setengah. Karena si mayit tidak memiliki far'ul waris. Tidak memiliki anak, itu terus ke bawah. Kemudian saudari di sini, saudari kandung atau saudari sebapak, dia akan mendapatkan setengah juga. Maka kita lihat berapa asal masalah dari harta tersebut, itulah yang akan kita bagi harta yang ada. Kemudian berapa bagian setiap mereka, kita kalikan dengan pembagian dari harta tersebut. Ini adalah cara yang paling mudah insyaallah untuk kita membagi harta warisan. Contohnya, ketika ada orang meninggalkan zauj dan meninggalkan ukhtun syaqiqah. Dia meninggalkan zauj yaitu suami, dan meninggalkan saudari kandung. Dua orang yang ditinggalkan. Ini contoh untuk kita paham dulu bagaimana cara membagi warisannya. Misalnya dia meninggalkan uang sebanyak 10 juta. Ini uangnya, uang ahli waris, katanya uang yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ini adalah ahli warisnya yang akan mengambil uang ini setelah dihabiskan atau dipotong untuk biaya jenazahnya, setelah dibayar hutang-hutangnya, setelah dilaksanakan wasiat-wasiatnya, maka dia meninggalkan uang 10 juta misalnya. Maka di sini kita lihat sekarang berapa bagian setiap mereka. Suami di sini dia mendapatkan setengah, 1/2. Kenapa dia 1/2 di sini? Dia 1/2 di sini karena dia tidak memiliki far'ul waris.
Tidak memiliki anak terus ke bawah. Kemudian saudari di sini. Berapa dapatnya? Kita lihat saudari. Oh, dia sendiri juga. Tidak ada saudari yang lain. Tidak ada saudaranya. Tidak ada aslul waris. Bapak terus ke atas. Tidak ada far'ul waris. Anak terus ke bawah. Tidak ada yang lain. Maka karena dia sendiri di sini dia mendapatkan setengah juga. Nah, ketika dia mendapatkan setengah, kita lihat sekarang. Kita punya angka 2 dengan 2. Kita punya angka 2 dengan 2. Ini dalam An-Nisabul Arba yang sudah kita bahas, yaitu ini adalah tamasul. Ketika sama angka tersebut, maka kita pilih salah satu. Maka asal masalahnya, ini namanya aslul masalah yang sudah kita jelaskan. Nah, aslul masalah ini, atau asal masalah, akan kita gunakan untuk membagi harta. Akan kita gunakan untuk membagi harta yang ini. Maka kita bagi dulu. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau sudah ini selesai dia. Tinggal sekarang kita praktikkan dalam harta tersebut. Oh, ternyata dia memiliki harta peninggalan 10 juta. Ini kan kita punya asal masalah. Inilah yang kita gunakan untuk membagi harta. Berarti 10 juta dibagi 2. 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. 0 aja. Nah, 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. Nah, 5 juta inilah hasil pembagian dari asal masalah. Kita kalikan dengan bagian masing-masing. Berarti 1 kali 5 juta. 1 kali 5 juta. Nah, kan dapatnya ini dapat 5 juta. Ini juga dapat 5 juta. Ini kalau kita lihat ini, dia mendapatkan sama-sama setengah. Nah, ini cara jalan kita membagi harta dulu. Artinya gampangnya begini, bahwasanya asal masalah kita gunakan untuk membagi harta. Kita pindah ke contoh yang lain. Misalnya ada seorang meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan anak. Nah, bagaimana cara kita membagi warisannya? Contohnya, orang meninggalkan ibu, bapak, anak. Orang meninggalkan ibu, bapak, anak. 3 orang ini. Maka di sini kita lihat. Ini ibu si mayit, ini bapak si mayit, ini anak lelaki si mayit. 3 orang yang ditinggalkan. Maka kita lihat dulu bagian mereka. Anggap aja sama, harta yang ditinggalkan 10 juta. Maka di sini ibu mendapatkan 1/6. Kenapa dia 1/6? Karena si mayit punya anak. Terulari. Kemudian bapak juga sama, mendapatkan 1/6. Karena apa? Si mayit juga punya anak. Nah, kalau si mayit memiliki anak, bagi ibu dan bapaknya sama-sama mendapatkan 1/6. Nah, anak mendapatkan bagaimana? Anak di sini mendapatkan sisa harta yang sudah diambil oleh ibu dan bapak. Makanya kita sekarang memiliki angka 6, sama-sama 6. Sama kayak di atas, sama-sama 2, berarti asal masalahnya 2. Karena dia sama-sama 6, maka asal masalahnya adalah, pilih salah satunya itu angka 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1 juga. Nah, kalau sudah diambil oleh bapak, sudah diambil oleh ibu, maka sisa untuk anak lelakinya. Ini sekarang 6, ini diambil 1, ini diambil 1. Sisa berapa? Sisa 4. Sisanya 4. Nah, sekarang dia meninggalkan uang. Nah, supaya lebih gampang, anggap saja dia meninggalkan uang 12 juta. Sama kayak tadi, setelah selesai untuk membiayai pengurusan jenazah, selesai dari wasiat-wasiatnya, hutang-hutangnya, maka sisa 12 juta. Nah, sekarang harta yang 12 juta ini, kita lihat asal masalah kasus ini. Kasus orang yang meninggalkan ibu, bapak, dan anak.
Ternyata setelah dilihat kasusnya, bagian-bagiannya, oh asal masalahnya adalah 6. 6 ini kita gunakan untuk membagi harta. Gunakan untuk membagi harta ini. Yang 12. 12 juta. Berarti 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 juta. Sama dengan 2 juta. Tinggal kita kalikan dengan dapat mereka. Ini dikali 2 juta. Ini juga demikian, dikali 2 juta. Satu kali 2 juta? 2 juta. Ini juga sama. 1 kali 2 juta? 2 juta. Kemudian, 4 kali 2 juta? Sama dengan 8 juta. Nah, artinya berikan kepada ibunya dulu 2 juta. Berikan kepada bapaknya 2 juta. Dari uang yang 12 juta ini. Sudah diambil ini 2 juta, sudah diambil ini 2 juta. Bapaknya 2 juta, ibunya 2 juta. Sisanya untuk anak. Oh, ternyata sisanya adalah 8 juta. Sudah berikan kepadanya. Nah, ini tentang cara mudah untuk kita membagi harta warisan. Jadi kita bahas dulu, kita selesaikan dulu berapa dapat masing-masing, kemudian lihat asal masalahnya berapa. Dari asal masalahnya ini, baru kita terapkan kepada hartanya, artinya dibagi hartanya. Berapa hartanya, bagi dia dengan asal masalah, kemudian lihat bagian masing-masing, berapa dapat mereka, tinggal dikalikan dari harta yang sudah dibagi dengan asal masalah. Ini adalah cara yang paling gampang untuk kita membagi warisan. Kemudian, contoh yang lain. Ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan istri. Kemudian, meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan. Buat contoh lagi. Ada orang meninggalkan zaujah. Dia meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan satu anak perempuan. Kemudian meninggalkan ukhtun li'ab. Zaujah atau istri. Di sini dia mendapatkan 1/8. Kenapa dia 1/8? Karena si mayit memiliki anak, memiliki farah, anak perempuan. Ini saudari sebapak. Nah, dan anak perempuan di sini, karena dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Kemudian ukhtun li'ab mendapatkan sisa. Asabah ma'al ghair. Nah, sekarang kita lihat. Ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan setengah, ini mendapatkan sisa. Kita lihat angkanya dulu. 2 dengan 8. 2 dengan 8 berarti tadahul. Artinya angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Artinya 8 bisa dibagi 2. Kalau seperti ini halnya, maka gunakanlah asal masalah angka yang besar. Berarti 8. Nah, kalau sudah ini, dibagi. 8 dibagi 8, 1. 8 dibagi 2, 4. Ini sekarang 4, 1 jadi 5. Dari 8 berarti sisa 3. Sekarang dia meninggalkan uang 2 juta. Meninggalkan uang 2 juta. Nah, sekarang bagaimana cara kita bagi? Bagi yang 2 juta ini dengan asal masalah yang ini. Sama kayak tadi. Bagi yang 2 juta dengan asal masalah. Ini cara yang paling mudah insyaallah. 8 digunakan untuk membagi yang 2 juta ini. 8 dibagi 2 juta berarti dia adalah 250.000. 250.000. Hasil dari pembagian harta dengan asal masalah ini 250.000.
Nah, 250.000 ini tinggal kita kalikan dengan bagian mereka masing-masing. Ini dikali 250.000. Ini dikali 250.000. Ini juga demikian dikali 250.000. Nah, kemudian inilah bagian mereka. 250.000 kali 1 ya, 250.000. 250.000 dikali 4. Berarti 1 juta. 250.000 dikali 3. Berarti 750.000. Nah, ini cara kita membagi warisan. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh seorang yang ia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari perempuan, seperti ini bagiannya. Bukan harta itu diambil oleh istri semuanya. Lihat dia, siapa yang berhak di sana. Ada seorang ketika meninggal suaminya dianggap itu bagiannya. Padahal sang suami memiliki saudara-saudara yang memiliki hak dari harta tersebut. Padahal dia tidak memiliki anak dari suaminya mungkin. Atau yang memiliki anak dari suaminya yang mana anak perempuan. Atau bisa jadi si mayit memiliki bapak dan ibu. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama, seperti inilah pembagiannya. Ketika ada orang meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari, inilah bagiannya. Besar bagian saudari di sini. Dia mengambil sisa dari harta saudaranya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Inilah cara kita membagi warisan. Insyaallah kita akan lanjut untuk membagi warisan dengan kasus-kasus yang lain, mungkin terkait dengan rab, terkait dengan aul dan lain sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.